Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio RIS di Kebumen, pendengar Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja manapun di mana saja Anda berada, dan mungkin ada radio atau channel TV lain yang ikut menyiarkan yang tidak kita sebut. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita sedang membahas tentang bab al-iqsam 'ala Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi mengatasnamakan Allah. Mengatasnamakan Allah dalam hal memvonis orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah, seperti vonis ke surga atau ke neraka itu hanya Allah yang tahu, kita tidak. Seperti vonis apakah Allah mengampuni seseorang ataukah tidak, itu hak Allah. Nah, di dalam bab yang kita bahas ini sudah kita bahas sebuah hadis yang menceritakan dua orang sahabat, satu ahli surga, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ketika ahli ibadah bertemu dengan ahli maksiat, dia sedang bermaksiat, lalu ditegur, aksir, kurangi kemaksiatanmu, tahan dirimu, hentikan itu kemaksiatan. Kawannya ini hanya menjawab, khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Berpisah. Beberapa hari kemudian bertemu lagi, masih sedang bermaksiat, ditegur lagi, aksir, hentikan kemaksiatanmu, tinggalkan kemaksiatanmu, minimal kurangilah. Dia hanya menjawab, khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Misah lagi. Beberapa hari kemudian ketemu lagi, masih sedang bermaksiat,
Ditegur lagi, lalu orang itu menyatakan, abu'itha alayya raqiba, apa kamu diutus untuk mengawasi aku, untuk memata-matai aku? Ahli ibadah mendengar jawaban ahli maksiat tadi, mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lah, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi sumpahnya ini dipakai untuk memvonis orang lain dengan vonis yang menjadi hak Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Mengampuni dosa itu hak siapa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rampas. Nah, singkatnya cerita, di hari kiamat kedua orang ini dipanggil. Berkatalah Allah kepada orang ahli ibadah yang memvonis sahabatnya tadi. Kata Allah, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lah wa ahbattu amalak. Siapa yang dulu ketika di dunia berani bersumpah mengatasnamakan aku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan, aku telah ampuni dosa si fulan itu, ahbattu amalak, dan aku batalkan amal-amal kamu. Amalan ahli ibadah dihapus oleh Allah, pahalanya sudah didelete, hapus semuanya, habis. Adapun dosa ahli maksiat malah diampuni. Akhirnya ahli maksiat tadi masuk ke surga, lalu ahli ibadah tadi masuk ke dalam neraka. Ahli maksiat masuk ke surga karena dosa-dosanya dihapus. Ahli ibadah masuk neraka karena amalan pahala ibadahnya dihapus. Kita sudah terangkan analisa para ulama tentang hadis ini. Adapun ahli maksiat yang dihapus dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, itu disebabkan karena mungkin setelah bermaksiat dia tobat atau melakukan amalan penghapus dosa. Ada roja dalam diri orang ini, bukan roja radio. Apa roja? Harapan. Ada roja dalam diri orang ini, harapan akan diampun dengan mengatakan, khalini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Maknanya mungkin aku nanti tobat. Oleh karena itu Allah anugerahi hidayah untuk bertobat. Lalu bertobat, dihapus dosanya, mati dalam keadaan sudah bertobat, dia masuk surga. Sedangkan ahli ibadah yang memvonis kawannya dengan vonis Allah tidak akan mengampuni dia, dihapus amal ibadahnya. Karena apa? Sudah kita jelaskan, karena arogansi dia. Merasa mungkin sudah dekat dengan Allah dengan ibadah yang dilakukannya, ya. Karena saking merasa dekatnya, dia berani merampas hak atau wewenang Allah, memvonis orang lain dengan vonis yang bukan haknya, mengatasnamakan Allah lagi dengan menyatakan wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Arogansi seperti ini tidak mungkin lahir dari ibadah kalau ibadahnya benar dan diterima. Ibadah yang benar yang diterima itu pasti melahirkan ketawaduan, pasti melahirkan kemuliaan akhlak,
pasti melahirkan sikap menjauhi semua yang Allah larang, termasuk kesombongan, ketakaburan atau arogansi tadi. Seluruh ibadah begitu. Lihat sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Maknanya sholat yang benar, sholat yang makbul dan mabrur, yang diterima oleh Allah, yang dianggap baik oleh Allah. Yang seperti itu akan melahirkan dia menjauhi perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang, ucapan yang dilarang. Lihat umpamanya saum, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaisa lillahi hajah fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi, tidak melahirkan sikap meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, maka Allah nggak merasa butuh kepada perbuatan orang itu, saum orang itu, meninggalkan makan dan minum orang itu nggak butuh. Mardud, ditolak, karena saumnya tidak menjauhkan dia dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi saum yang mardud itu begitu, yang tertolak. Adapun saum yang diterima pasti melahirkan kemuliaan akhlak, ibadah yang lebih intensif dari sebelumnya, melahirkan perubahan yang jauh lebih baik dibanding sebelum saum. Demikian juga haji, faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi semua ibadah begitu. Maka kalau ada orang yang ibadah tapi ibadahnya ini melahirkan ketakaburan, melahirkan kesombongan, melahirkan sikap arogansi, perbuatan dan ucapannya nyebelin, menyakiti orang lain, ini menjadi tanda, ini menjadi isyarat ibadah yang dilakukan oleh orang itu mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullahi alaih dalam kitab Lataiful Ma'arif bab wadhaifus syahri Syawal, qala ba'du salaf, kata beliau, telah berkata kalangan para sahabat ulama salaf terdahulu, man amila amalan, siapa orang yang mengamalkan satu amalan, ya, amalnya amal hasanah, man amila hasanah, siapa orang yang melakukan perbuatan baik, thumma atba'aha bil hasanah, lalu perbuatan baik itu diikuti oleh perbuatan baik yang kedua. Setelah dia berbuat baik, dia berbuat kebaikan yang lainnya. Terus nyambung, setelah itu berbuat kebaikan yang ketiga, keempat. Maka fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Kebaikan kedua ini menjadi tanda bahwa kebaikan pertama tadi itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dah. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, sebagai balasannya Allah memberikan taufik kepada hamba itu, memberikan hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya setelah itu. Makanya kalau seorang sudah melakukan sholat fardu, seusai sholat fardu dia terdorong untuk zikir, wirid ba'da sholat. Setelah wirid ba'da sholat terdorong untuk sholat sunat ba'da bila itu ada ba'da. Setelah itu semangat terus membuka Al-Quran dan membacanya. Dan seterusnya, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah sholat itu menjadi tanda bahwa sholat tadi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atba'aha bis sayyi'ah
Fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, satu amal soleh, apapun bentuknya tuh, lalu dia ikuti dengan keburukan setelah melakukan ibadah, dia berbuat dosa, melakukan perbuatan maksiat, perbuatan buruk. Setelah sholat, beres salam, dia tidak terdorong untuk wirid, langsung gibah, langsung mencela orang lain, langsung melakukan keburukan. Begitu sholat keluar cekes lenyun di hadapan banyak orang. Buruk apa baik itu? Buruk. Siapa orang yang melakukan amal baik lalu dia ikuti dengan amal buruk, amal buruk itu menjadi tanda bahwa amal baik tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi arogansi orang tadi setelah sekian lama dia ibadah lalu memvonis orang lain dengan vonis yang mengatasnamakan Allah dan menjadi hak Allah, itu buruk. Itu tanda bahwa ibadah tadi ditolak. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang itu ditolak. Mungkin karena faktor keikhlasan, nggak ikhlas umpamanya, atau mungkin faktor mutaba'ah, tidak mutaba'ah, atau faktor-faktor lainnya yang menyebabkan mardud atau tertolaknya orang seperti itu, ibadah-ibadah yang dilakukannya. Dan Allah ingin membongkar ketidak diterimaan ibadah orang itu, tertolaknya orang itu dengan satu kasus. Nah, salah satunya kasus ini tadi, dia memvonis orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah, dia voniskan ke orang lain mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Itulah analisa para ulama kenapa ahli ibadah menjadi masuk ke dalam neraka, habis semua pahala ibadahnya, dan ahli maksiat tadi masuk ke dalam surga, habis terhapus dosa-dosanya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, al-qail rajulun abid, orang yang berkata demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, itu abid. Abid itu ahli ibadah. Lalu Abu Hurairah mengomentari, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang itu sudah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunianya juga menghancurkan akhiratnya. Dunianya hancur, akhiratnya hancur. Padahal kalimat itu pendek. Kata orang Sunda, tepira, alias tidak apa? Enggak seberapa, cuma mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Hancur dunianya, hancur akhiratnya. Au baqat dunyahu, au baqat maknanya ahlakat, menghancurkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ijtanibus ab'al mubiqat. Yang ini pernah kita bahas di bab-bab yang lalu. Jauhi oleh kalian as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang mubiqat. Makna mubiqat muhlikat, yang membinasakan. Di antara syirik, ya, sihir dan seterusnya sudah kita pernah bahas. Mubiqat maknanya muhlikat, au baqat artinya ahlakat, menghancurkan dunianya, menghancurkan akhiratnya. Kehidupan dunia orang itu dan kehidupan akhiratnya hancur. Apa maknanya? Adapun kehidupan akhirat yang hancur kita sudah paham, karena dia masuk ke dalam neraka. Kenapa masuk ke dalam neraka? Karena pahala-pahala ibadahnya habis, terhapus oleh apa? Oleh ucapan yang hanya diucapkan 2 atau 3 detik atau mungkin kurang. Hanya mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu.
Berapa detik itu? 2 atau 3 detik. Pahala-pahalanya hancur semuanya, terhapus. Kalau terhapus, kosong timbangan amal kebaikan. Sedangkan dosanya utuh, bahkan bertumpuk. Pas ditimbang gimana? Berat ke dosa. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, baik ringan itu karena sedikit atau karena nol, karena kosong. Sementara daun timbangan dosanya numpuk penuh, berat ke dosa. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya ke neraka hawiyah wal'iyadzubillah. Nah, itu hancur akhiratnya karena nggak punya modal untuk bahagia di akhirat. Satu-satunya modal untuk bahagia di akhirat yaitu pahala kan? Pahalanya habis. Seluruh perkara yang belum tuntas di dunia kebawa ke akhirat, diperhitungkan di akhirat, dibayarnya bukan dengan unsur duniawi lagi, tapi dengan pahala dan dosa. Hanya itu 2. Di dunia orang berbuat zalim ke orang lain, nggak terbalas sampai mati kedua-duanya. Di akhirat diadili, diperhitungkan, dibayar oleh apa? Pahala. Kalau pahalanya habis sementara kezalimannya masih banyak yang belum terbayar, apa yang terjadi? Dosa orang yang dizalimi diambil, dibebankan kepada orang yang zalim. Pahala habis, dosa numpuk, bangkrut dia. Karena dia nggak punya modal untuk bahagia di akhirat. Yang ada beban dosa. Nah, oleh karena itulah maka orang itu hancur akhiratnya, sudah binasa di akhirat. Kita mafhum kalau orang itu binasa, hancur di akhirat. Nah, sekarang orang itu kan hancurnya tidak hanya di akhirat tapi di dunia juga. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang itu telah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunianya, menghancurkan akhiratnya. Menghancurkan akhiratnya artinya dia ke neraka karena seluruh pahalanya habis. Yang ada dosa. Adapun kenapa dia hancur dunianya? Karena dunia seseorang hakikatnya adalah amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan di dunia. Itulah bagian keuntungan dia di dunia. Kalau kita punya harta di dunia, kita keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kita merasa yang kita keluarkan sebagai zakat, infak, sedekah sudah bukan milik kita lagi. Yang milik kita ini sisanya yang masih seabrek, masih banyak, masih melimpah ya. Padahal hakikatnya apa? Sebaliknya ini yang kita keluarkan, infak, sedekah, zakat itu milik kita, sedangkan yang kita pegang bukan milik kita. Lagi megang uang nangkep begini mati. Jadi milik siapa ini? Milik ahli waris. Lagi ngegondol uang sekarung gitu, datang penodong, angkat tangan, harta atau nyawa? Nggak bisa pilih atau. Daripada mati karungnya diberikan dengan isi-isi, jadi milik perampok. Jadi bagian dunia yang dimiliki oleh manusia hakikatnya hanya iman dan amal soleh. Nggak ada iman, nggak ada amal soleh, rugi itu orang. Allah berfirman dalam satu surat pendek yang pasti saya yakin semua yang hadir di sini hafal. Siapa yang tidak hafal kebangetan. Bisa menduga surah apa? Wal asri. Allah berfirman wal asr. Innal insana lafi khusr
Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Di sini disebut waktu asar. Penafsirannya banyak. Dan penafsiran yang lebih kuat, makna asar di sinilah rentang seluruh waktu. Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. 3 kali Allah menekankan kepastiannya. Pertama ada inna. Inna artinya disebut huruf taukid, yang artinya sungguh-sungguh, sesungguhnya, menekankan kesungguh-sungguhan. Kedua ada huruf la, lam taukid, la fi khusrin, la-nya wajib dibaca pendek. Nggak boleh dibaca panjang. Innal insana la fi khusrin. Oh, terbalik itu maknanya. Kalau la-nya panjang, sesungguhnya manusia itu tidak rugi. Harusnya pasti rugi, ini malah jadi tidak rugi. Salah baca panjang pendek, terbalik tuh artinya ya. Jangan panjang, bacalah pendek. Innal insana lafi khusrin. Lah di sana disebut lam taukid, yang ini benar-benar sungguh-sungguh disebut huruf taukid. Pertama ada inna, yang kedua ada huruf la, ketiga diawali oleh sumpah wal asr. Sumpah qasam disebutnya maknanya juga taukid. Taukid itu menekankan, dipastikan. Maknanya sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Itulah yang tidak rugi. Itulah yang beruntung, itulah yang memperoleh bagian yang menguntungkan masih di dunianya. Bagian yang menguntungkan bagi manusia selama hidup di dunia adalah iman dan amal soleh serta dakwah dan sabar. Ada 4, iman, dan iman di dalamnya tercakup ilmu. Iman ini lahirnya dari ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan didasarkan kepada kebodohan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap lafaz iman di dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Iman yang dilandasi ilmu, itulah iman yang hakiki. Kedua, wa amilus sholihat, amal soleh adalah amal dari ilmu yang sudah diketahui. Ilmu melahirkan iman, lalu diaplikasikan. Aplikasi dari ilmu itu adalah amal soleh. Tawasaw bil haq itu dakwah, mewasiatkan kepada manusia tentang kebenaran. Tawasaw bis sabr itu kesabaran. 4 yang menyebabkan seseorang terhindar dari kerugian. Pertama, ilmu yang melahirkan iman. Kedua, amal soleh yang merupakan manifestasi dari ilmu, pengamalan dari ilmu. Ketiga, dakwah. Dan yang keempat, sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam ketiga hal yang sebelumnya. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mengajarkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu, sabar ketika memperoleh resiko akibat mendakwahkan ilmu. Kalau ketika belajar ilmu nggak begitu berisiko dimusuhi orang, nggak. Paling resikonya capek, lelah, bete itu apa? Bosan kayak gitu ya. Sangkel itu apa? Pegal, singsiremen, kesemutan. Orang-orang yang sudah agak sepuh, di atas 1 jam duduk begini, pinggang terasa apa? Panas, sakit gitu ya, dan seterusnya. Kalau nggak ada kesabaran, bisa bertahan apa tidak? Tidak. Kalau nggak ada kesabaran, bisa nggak datang ke majelis ilmu seperti ini?
Enggak. Kebayang, hayu dapat BC nih, ada pengajian hadilah di masjid anu jam sekian dengan materi anu, ustadznya anu. Ada keinginan tapi malas Jumat sore mah ya. Weekend masuknya macet di mana-mana, apalagi kalau sore suka hujan gitu ya. Belum lagi nanti di sananya minimal sejam setengah harus duduk tanpa nyandar. Belum lagi ustadznya nyindir terus. Wah, semakin malas itu. Kalau nggak sabar nggak akan datang. Terus ketika ilmu sudah dapat diamalkan, risikonya malas juga ya. Setelah diamalkan, didakwahkan. Nah, ini yang risikonya lebih besar karena menyangkut pihak lain, orang lain. Ada nggak orang yang tersinggung dengan dakwahnya? Pasti ada, sehebat, selembut, sehikmah apapun dakwah yang dilakukannya. Kurang bagaimana lembut dakwah Nabi SAW, kurang gimana hikmah, kurang gimana bijaksana. Ada nggak yang benci? Banyak. Ada enggak yang menentang? Banyak. Ada enggak yang tersinggung? Banyak. Kata Nabi SAW, sembahlah hanya Allah, tinggalkan sesembahan yang lain. Oh, orang-orang musyrik tersinggung berat. Ya. Lalu dimusuhi, itu resiko yang tidak bisa tidak. Kalau enggak sabar, mikirlah, saya ngajak orang ke kebaikan loh, mereka memusuhi. Udah, saya pensiun aja jadi dai. Ngapain capek-capek, dibayar tidak, digaji tidak, dimusuhi iya. Bisa berhenti tuh, bisa banting setir. Jadi pebisnis umpamanya, jadi politikus umpamanya. Politikus mah banyak musuh juga, puguh ya, uangnya gede gitu ya, kekuasaan ada, jabatan ada gitu. Nah, dai dibayar tidak, dapat duit tidak dari dakwahnya, dimusuhi dan dibenci, iya ya. Ada nggak orang ngaji kemudian didemo agar bubar? Banyak ya. Beresiko ketika dai ustadz menyatakan jauhi mabuk. Para pemabuk berterima kasih, aduh ustadz terima kasih sudah diingatkan. Apa begitu? Enggak, ini ustadz usil bingit. Uang-uang saya, mulut dan perut saya, tempatnya juga di rumah saya, enggak merugikan siapapun. Kenapa ustadz ini usil? Bencilah ke ustadznya. Ketika ustadz menyatakan jangan judi itu haram, terancam loh, bukan vonis. Apakah si penjudi pasti masuk neraka? Enggak, belum tentu. Masuk surga, masuk neraka nama tergantung kondisi ketika dia mati. Apa ditaubati itu dosa berjudinya atau tidak ya. Tapi kalau orang itu berjudi, orang itu sudah terjerumus dalam perbuatan haram, dosa besar, terancam. Bukan vonis ya, terancam dengan ancaman neraka. Sekali lagi, ini bukan vonis bahwa mereka akan masuk neraka. Termasuk orang kafir yang masih hidup, nggak boleh kita vonis pasti dia masuk neraka. Boleh? Tidak. Kenapa? Mungkin nggak besok lusa dia tobat? Mungkin. Ada nggak kasus orang kafir jahatnya kepada Islam luar biasa, kepada kaum muslimin luar biasa, tapi kemudian tobat? Ada? Banyak. Selama dia hidup nggak boleh divonis. Hanya ketika dia hidup kafir, kita ya itu kafir. Dia dosa nggak? Dosa. Terancam neraka? Terancam. Pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum mati, kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya dan mati dalam keadaan demikian. Enggak, selama orang itu masih hidup nggak boleh divonis. Tapi kita menyatakan bahwa judi haram, mabuk haram, zina haram, ya boleh dan harus mengingatkan orang itu terancam dengan ancaman neraka bila tidak tobat dan terbawa mati. Sekali lagi, ini bukan vonis kepada pelakunya, tapi memvonis haramnya perbuatannya. Adapun nanti ke surga atau ke neraka tergantung banyak faktor ya.
Ketika para dai, para ustadz menyatakan pegang teguh Quran sunnah dan jauhi seluruh kebid'ahan, ada yang tersinggung? Banyak yang tersinggung. Wah, saya ibadah dibidah-bidahkan. Walaupun dalilnya jelas, tegas umpamanya. Mengatakan bid'ah itu merusak persatuan. Lihat, Nabi mewanti-wanti umatnya dari kebid'ahan sebelum kebid'ahan itu ada dan sebelum pelaku dari kebid'ahan itu ada. Nabi menyatakan, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata Nabi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk urusan adalah urusan yang diada-adakan. Maksud urusan agama. Dari Nabinya tidak ada, kita ada-adakan. Karena setiap perkara baru dalam agama. Ini dalam agama, bukan dalam urusan dunia ya. Ustaz kalau memang bid'ah, Ustaz nanti ke Mekah pakai onta. Jangan pakai pesawat, itu bid'ah. Itu orang gak paham. Gak perlu diladeni lah, gak perlu dilayani yang kayak gitu. Suruh belajar dulu. Sesungguhnya perkara yang baru dalam agama adalah bidah, setiap bidah sesat. Dan setiap sesat neraka. Siapa yang mengatakan ini? Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Apakah saat itu sudah ada kebidahan? Belum banyak. Belum, gak ada. Apakah saat itu pelaku kebidahan ada? Tidak ada. Tidak ada pelaku kebidahan, tidak ada perbuatan bidah, tapi Nabi sudah mewanti-wanti, awas. Karena beliau tahu di akhir nanti setelah beliau wafat akan muncul itu. Ketika kita mengemukakan hadis ini, ada yang tersinggung. Banyak. Kalau orang yang tersinggung itu punya wewenang, punya kekuasaan, bisa dituntut, bisa dibubarkan, bisa dihentikan. Nah, ini risiko dari tawasobil haqq. Banyak yang mencaci, banyak yang membenci, banyak yang menggelari dengan gelar-gelar buruk kepada dai, kepada ustadz, kepada mubalik dan yang sejenisnya, hanya karena ketersinggungan pribadi dengan isinya. Kalau isinya hanya menyampaikan Quran sunnah, maka wajib sabar. Watawasobis sabar. Nah, 4 perkara ini bila dimiliki oleh orang dijamin dia tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasabil haqq wa tawasabis sabr. Dia untung dan itulah bagian dia di dunia, iman yang lahir dari ilmu, amal soleh yang merupakan pengamalan dari ilmu, tawasobil haq yang merupakan dakwah yang dia lakukan, tawasobis sabar, kesabaran yang dia wasiatkan ke orang setelah sebelumnya dia sendiri berjuang untuk bisa menjadi orang yang sabar. Inilah orang yang terhindar dari kerugian. Dia untung di dunia, untung di akhirat. Allah pun berfirman dalam Az-Zumar 15, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah menyatakan, katakan olehmu hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan merugikan keluarganya pada hari kiamat. Siapa saja orang yang di dunianya berbuat sebuah perbuatan yang merugikan dia pada hari kiamat, itu orang rugi. Dia berbuat syirik, dia berbuat kufur, dia berbuat bid'ah, dia berbuat maksiat dan dosa-dosa yang lainnya. Merugikan nggak di hari kiamat? Merugikan dia. Itu orang yang rugi. Dia biarkan keluarganya tidak terdidik, tidak terbina. Bebas sajalah, kalian kan sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik, mana yang benar. Sudah bisa menentukan jalan hidup sendiri, terserah. Akhirnya anak itu lebih memilih bersenang-senang di dunia sekalipun hancur di akhirat. Tidak bertanggung jawab tuh orang tua yang kayak begitu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Allimuhum al-khair wa syarr. Ajarkan kepada mereka kebaikan dan keburukan. Kebaikan untuk diamalkan, keburukan untuk dijauhi. Allimuhum al-faraid wan nawafil. Ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang fardu dan perkara-perkara yang sunnah. Itu cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kenalkan kepada ajaran Islam. Siapa yang tidak demikian, rugi dia. Dunianya rugi, akhiratnya rugi. Allah menyatakan, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlikum yaumal qiyamah. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi dengan sebenar-benarnya rugi adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, itulah kerugian yang nyata-nyata rugi. Nah, kenapa disebut rugi? Karena dia mengabaikan yang abadi, mengejar yang fana. Dunia, semua orang pasti meyakini dunia ini sementara. Suatu saat dia pasti mati, pasti ditinggalkan. Kekuasaannya ditinggalkan, jabatannya ditinggalkan, pangkatnya ditanggalkan, istrinya, anaknya, hartanya, rumahnya, seluruh yang dia miliki pasti akan ditinggalkan, pasti akan berpisah. Semua manusia pasti meyakini demikian. Termasuk orang kafir, orang musyrik, orang ateis meyakini demikian. Nah, sebagian besar orang-orang yang beragama, apalagi Islam Muslim, mereka meyakini ada akhirat, ada hisab dan balasan, ada negeri yang kelak kita pasti akan datangi dalam waktu yang abadi, tak ada akhirnya. Tapi itu diabaikan. Yang fana dikejar, yang abadi diabaikan. Rugi dia. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, faman lam yuwaffaq lil iman wal amali shalih faqad khasira ad-dunya haqiqatan li'anna ma'alaha lil fana wa kullu syai'in fanin faka'annahu lam yujad. Wa'tabir hadha bima hasala laka mimma sabaq min umrik tajiduhu marra alayka wa ka'annahu lam yakun wa hadha min hikmatillahi azza wa jalla li'alla yarkuna ila dunya. Siapa yang tidak diberi taufik kepada keimanan dan kepada amal soleh, pada hakikatnya dia telah rugi dunianya. Karena apa? Karena dia lebih mengejar sesuatu yang fana. Sebagian ada yang dapat, sebagian ada, dan sebagian besar tidak dapat. Ngejar dunia terus, tapi dunia nggak kekejar juga ya. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Tapi mau banyak mau sedikit itu akan fana. Segala sesuatu itu akan hancur seolah-olah tidak ada. Coba ambil pelajaran dari usia kita. Ada di antara kita yang sudah 70 ya, 60, 50, 40, 30, 20, ada yang masih belasan. Umur yang sudah kita lalui nggak kerasa ya. Sudah berapa lama kamu hidup? Sekian puluh tahun. Kerasa nggak yang dulu-dulu masih kerasa? Enggak, seolah-olah berlalu begitu cepat. Makanya ketika nanti di akhirat ditanya kam labith, berapa lama kamu itu hidup? Paling setengah hari atau hanya sepagi atau sesore saja. Enggak terasa sama sekali. Rentang waktu yang menurut kita terasa panjang, setelah dilalui, enggak terasa, enggak ada bekasnya. Apalagi nanti di akhirat, ya.
inilah diantara hikmah yang Allah ajarkan kepada manusia agar manusia tidak terlalu cenderung kepada dunia dengan mengabaikan akhirat. Oleh karena itulah wajib kita wanti-wanti, hati-hati agar dunia kita, akhirat kita tidak hancur, tidak rugi dunia, tidak rugi akhirat. Salah satunya dengan menjaga lisan. Lisan bentuknya kecil, bahannya lunak ya, tapi efek yang ditimbulkannya dahsyat. Karena lisan seseorang bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Karena lisan seseorang bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena lisan seseorang bisa terhapus seluruh amal-amal baiknya, seperti kasus orang yang kita bahas dalam hadis ini ya. Inilah pembahasan hadis ini. Dari bab ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, at-tahdhir min at-ta'alli 'ala Allah liqaulihi man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan wa kaunuhu ahbata 'amalahu bidzalik. Pertama, bab ini mengajarkan kepada kita hendaklah kita wanti-wanti, hati-hati dari bersumpah mengatasnamakan Allah. Karena apa? Karena efeknya fatal. Itu sikap arogansi yang dia ambil bukan hak sesama manusia tapi hak Allah. Kalau kita umpama rakyat biasa berbicara ke orang mengatasnamakan wali kota, gubernur, menteri, atau bahkan presiden. Para presiden, menteri, gubernur, wali kota nggak ngomong begitu. Kalau kita ngomong begitu atas nama mereka, bisa dipidana apa tidak? Bisa dipidana. Dituntut dia, dihukum dia. Itu ngomong baru mengatasnamakan orang. Mengatasnamakan sesama makhluk. Ini bayangkan mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita sayangkan jamaah sekalian. Banyak orang berbicara akidah, berbicara tauhid, berbicara tentang asma dan sifat Allah tanpa ilmu. Hanya fanatisme buta, dengan logika, dengan perasaan. Dia berani berbicara tentang akidah dan tauhid. Akhirnya omongannya itu keliru, ngelantur. Padahal penyimpangannya fatal. Karena dia berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Dan ini bukanlah sesuatu yang enteng. Kalau ada perselisihan dalam masalah akidah dan tauhid yang beredar di media sosial, berbalas hujah di komennya, hendaklah kita diam. Jangan sampai melibatkan diri. Panas mungkin panas, ademkan saja dengan AC agar dingin lagi dan kita tidak lagi terpancing dalam perdebatan yang berbahaya tadi. Biarkan itu bagian orang-orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu nggak akan ada cacian, nggak akan ada makian, nggak akan ada kata-kata yang kasar dan kotor. Binatang nama-namanya nggak akan keluar, nggak akan muncul, nggak akan disebut ya. Tapi ketika yang terlibat orang bodoh, yang ada cacian, celaan, hujatan ya, hinaan dan yang sejenisnya. Semakin keruhlah permasalahan ya. Ini yang pertama, hati-hati berbicara tanpa ilmu, ngomong didasarkan kepada kebodohan, sebab itu bisa fatal efeknya. Seperti orang tadi, dia berbicara tentang satu kalimat, hancur dunianya, hancur akhiratnya. Kedua, kaunun nar aqraba ila ahadina min syirakin na'lih. Wathalitha anna jannah mithla dhalik hatanil mas'alatan allatani dzakarahuma al-muallif tu'khadhani min hubuti amalil muta'alli wal maghfirah lil musrif ala nafsih. Kedua dan ketiga,
Pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini adalah neraka sungguh sangat dekat dengan kita. Yang ketiganya demikian juga surga sangat dekat dengan kita. Kita dekat ke surga, dekat ke neraka. Maknanya mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Hanya dengan amalan yang kita anggap enteng. Bisa nggak seekor lalat menyebabkan orang masuk surga dan masuk neraka? Bisa. Dan Nabi SAW menerangkan dalam salah satu hadisnya, ada orang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Binatang yang kecil, kotor, nggak ada harganya menurut pandangan kita, yang selalu kita ingin hindari, ingin jauhi, ingin kita usir, bisa menjadi penyebab orang masuk surga, masuk neraka. Gimana ya Rasulullah, kata para sahabat ya? Kata para sahabat, kata Nabi SAW, ada orang yang lewat di suatu kaum, dicegat oleh penduduk kaum itu. Lalu orang yang lewat disuruh qarib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Kata orang ini, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa dikurbankan. Dia miskin, dia nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak punya apa-apa. Pakaian yang hanya melekat di badan, masa mesti dibuka? Kata orang itu, qarib walau bidzubab. Berkurbanlah kamu walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, dia kurbankan untuk berhala. Kata Nabi SAW, dia masuk neraka karena perbuatannya masuk kategori apa? Syirik. Hanya dengan lalat berkurban. Berkurban itu ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apapun kurbannya, termasuk dengan lalat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Sembelihan itu kurban. Disembelih karena binatang yang memang harus disembelih. Kalau lalat kan nggak mungkin disembelih. Tapi sama nilai pengorbanannya. Katakan, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku, semuanya untuk Allah. Nggak boleh kepada yang lain. Allah menyebut pengkurban di sini disamakan, disandingkan dengan solat yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Saya tanya, wanhar atau wanhar? Ha kecil, ha besar? Besar? Besar apa kecil? Ada dua kubu nih, ikhtilaf. Yang benar yang kecil, wanhar, artinya menyembelih, memotong urat lehernya. Kalau wanhar artinya membentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar apa tanhar? Tanhar. Kalau dibaca ada imam wa ammas sa'ila fala tanhar, artinya adapun yang minta jangan kamu sembelih. Harusnya jangan kamu bentak. Wanhar itu membentak. Jangan kamu sembelih. Beda makhraj, beda makna ya. Berkurban itu ibadah yang hanya boleh kepada Allah. Orang berkurban untuk berhala, neraka, kata Nabi SAW. Lewat lagi seorang dicegat lagi, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Kata dia, saya tidak akan berkurban kecuali hanya untuk Allah. Faqatalu, dibunuhlah orang itu karena nggak mau berbuat syirik. Mati syahid, dia masuk surga. Apa penyebabnya? Lalat ya. Oleh karena itulah maka jangan pandang enteng satu kalimat, apalagi perbuatan yang berkaitan dengan apa? Dengan tauhid, dengan akidah. Neraka dekat dengan kita, maknanya mudah orang terjerumus ke dalam neraka hanya dengan sesuatu yang dianggap kecil. Orang tadi ahli ibadah menganggap kecil ucapannya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Akibatnya dengan kata-katanya hancur dunianya dan akhiratnya.
Termasuk hadis tadi mengisyaratkan dekatnya orang ke surga. Terlihat dari ahli maksiat tadi, dia maksiat ditegur, maksiat ditegur, maksiat ditegur, tapi akhirnya diampuni hanya karena dia memiliki roja kepada Allah dan tersirat dari ucapannya, khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah Azza wa Jalla. Ini lebih ditegaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'li wan naru mithlu dzalik. Sesungguhnya surga itu amat sangat dekat kepada kalian dibanding dari tali sendalnya. Kita pakai sendal, ada tali. Antara kita dengan tali sendal dekat apa jauh? Bukan dekat lagi, nempel ke dalam kepada kulit kita, badan kita, dekatnya super dekat, nempel. Surga itu lebih dekat lagi daripada itu. Maknanya orang untuk ke surga amat sangat mudah. Wan naru mithla dzalik, tapi neraka juga seperti itu, mudah orang masuk neraka. Orang umpamanya dari kecil beribadah kepada Allah terus sampai tua, apa pasti dia masuk surga? Belum. Kita belum tahu akhir dari kehidupannya. Mungkin gak orang itu berhenti dari ibadahnya dan belot kepada kemaksiatan, lalu mati dalam keadaan maksiat, atau mungkin belok kepada perbuatan kufur atau syirik, kemudian mati dalam keadaan demikian, menjadi apa namanya? Su'ul khatimah. Mungkin, dan ada kasus itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hasyr Allah menyatakan, kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah, seperti syaitan tuh ketika dia bicara kepada seorang, kufurlah kamu. Dia bicara kepada manusia, kufurlah kamu. Manusia siapa ini? Manusia ahli ibadah. Tadinya ahli ibadah, terus digoda oleh syaitan agar berhenti dari ibadahnya, nggak tergoda. Syaitan yang berpengalaman ratusan ribuan tahun itu punya jutaan cara, taktik, siasat, strategi yang bisa diterapkan untuk menjebak orang. Dengan satu cara tidak tergoda, masih ada jutaan cara lainnya. Digoda dengan cara lain dan seterusnya. Akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ibadahnya nggak diganggu gugat, biarkan. Digoda, terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Pertama dosa berzina, yang kedua dosa membunuh. Akhirnya dia takut, gimana nih? Orang tua dari wanita yang dibunuh, yang dizinahi dan dibunuhnya pasti akan marah. Dan akhirnya ketahuan mau dihukum mati. Dalam keadaan sudah melakukan dua dosa besar, berzina dan membunuh. Waliyadzubillah. Mau dihukum mati dalam kondisi seperti itu, bayangkan. Ya malu sebagai ahli ibadah. Ya juga matinya itu setelah melakukan dosa besar. Panik dia, gugup dia. Datang syaitan, kamu mau selamat? Mau, sujud kamu ke saya selamatkan kamu. Dalam kondisi kepepet gak ada pilihan lainnya. Dia mikir sujud setelah diselamatkan nanti tobat gampang gitu ya. Akhirnya dia sujud. Begitu sujud tertawalah setan dengan sekeras-kerasnya.
Hukuman mati pun dilaksanakan ketika orang itu sujud kepada iblis laknatullahi alaih. Iblis berkata, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku pun takut kepada Allah rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Wadzalika jazaa'udz zalimin. Akibatnya kedua-duanya, baik syaitannya maupun orang tadi, neraka abadi selama-lamanya. Ini ahli ibadah rahib. Akhir kehidupannya dalam keadaan sujud kepada iblis laknatullahi alaih. Ini yang dimaksud dengan ayat kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Lihat, kalau ahli ibadah bisa begitu, apalagi ahli maksiat. Jadi penyebab orang masuk ke neraka sangat mudah. Seperti juga penyebab orang masuk ke dalam surga, ya. Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perbuatan, hati-hati dengan seluruh yang kita lakukan. Itulah poin ketiga. Keempat, fihi syahidun, ada dalil penguat terhadap sangat riskannya lisan ketika berbicara. Banyak orang menganggap enteng tapi akibatnya fatal. Ingat, termasuk tulisan, status dan komentar di sosial media, di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Twitter, di Pet, di semua media sosial. Sama dengan ucapan, malah lebih kalau ucapan dikatakan sudah nggak terdengar lagi, ya, kecuali kalau direkam. Tapi kalau tulisan, sekali ditulis nggak dihapus, dikopas oleh orang banyak, di-share oleh orang banyak, kita hapus lagi, maka kopasnya sudah menyebar kemana-mana. Ingat, itu berbahaya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innar rajul la yatakallamu bil kalimati ma yara an tablugha haitsu balagat yahwi biha fin nari sab'ina kharifa wal iyadzu billah. Lebih baik jangan ngasih komen tentang perkara agama dengan kebodohan. Hanya pelampiasan rasa kesal kepada pihak yang berbeda dengan kita, ya. Kitanya bodoh dalam hal itu. Tahan diri kita. Makin kita komen, hujahnya menurut kita kuat, mereka terpancing untuk memberikan hujah yang lebih banyak lagi daripada yang kita ungkapkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang, laki ataupun perempuan, benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang dia pandang, kalimat ini baik, kalimat ini bagus, kalimat ini bermanfaat. Dia niatkan kalimat ini untuk membela agama, padahal intinya menghancurkan agama. Yahwi biha fin nari sab'ina kharifa, dengan kalimat yang diucapkan atau sekarang yang ditulis, dia terperosok ke dalam neraka sedalam 70.000 tahun. Luar biasa, waliyadzubillah. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika mengomentari hadis ini, wa hadza fihi al-hadar min mazallatil lisan faqad yusabbibul halak. Dan ini dalam hadis ini terkandung wanti-wanti peringatan dari ketergelinciran lisan. Jaga lisanmu, jaga lidahmu, jangan sampai berbicara sesuatu yang bisa mencelakakan kamu, karena itu bisa menjadi penyebab kebinasaan. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu,
Kata Nabi SAW, man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa orang yang bisa menjaga untukku apa-apa yang ada di antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, aku jamin dia masuk surga. Menjaga apa yang ada di antara dua jenggot, maksudnya ini jenggot dengan kumis, itu memelihara apa? Lisan, mulut. Jaga mulut, jaga ucapan, jaga lidahmu, jaga omonganmu, pembicaraanmu. Sekarang jaga tuh jempolmu dari kipet gadget kita. Jangan sampai menuliskan sesuatu yang bisa memperkeruh perkara yang sedang terjadi. Karena kebodohan, karena dengki, karena kebencian, karena hawa nafsu, karena fanatisme buta. Jaga itu. Siapa yang mampu mampu menjaga lisannya dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, apa? Farajnya, jaga faraj. Menjaga faraj dari dua hal. Pertama dari berzina, waliyadzubillah. Yang kedua dari apa? Mengumbar aurat, diperlihatkan. Jangan kepada siapapun kecuali kepada dua orang. Siapa? Istrinya dan hamba sahayanya. Kalau sekarang sudah Anda. Allah berfirman, walladzina, tentang orang-orang yang beriman, ya. Salah satu di antara orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah orang yang menjaga faraj-faraj mereka, kecuali kepada istrinya. Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Kepada kedua orang ini tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari penyaluran selain kedua ini, itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, selain kedua orang ini nggak boleh diperlihatkan, nggak boleh dilampiaskan. Siapa orang yang berani menjamin untukku, lisannya dijaga, farajnya juga dijaga, aku jamin dia dengan surga. Nabi SAW memberi jaminan itu apakah berdasarkan pikirannya, pendapatnya, perasaan pribadi atau bukan? Bukan, tapi berdasarkan apa? Wahyu dari Allah. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata Nabi SAW kepada Muadz, kuffa alaika hadha, yakni lisana. Jaga lisanmu, hai Muadz. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, wa inna lamuakhadzuna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab karena apa-apa yang kita ucapkan? Apa kata Nabi SAW? Thaqulatska ummuka ya Muadz. Gimana nerjemahkan thaqulatska ummuk? Ini thaqulatska kalau diterjemahkan secara harfiah, ibumu telah kehilanganmu wahai Muadz. Kalimat ini disebut dengan kalimat tarahum wa tasyaffuq. Maknanya mengungkapkan rasa kasihan kepada orang yang menjadi lawan bicara. Kasihan kamu ini, kasihan deh lu. Mungkin begitu bahasa kita. Kasihan kamu ini. Wahai Muadz, wa hal yukabbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Tidaklah manusia itu dibulak-balikan wajahnya di atas api neraka, dipanggang tuh, dijadikan kambing guling. Pernah nggak lihat orang tukang jualan ayam bakar, sate atau kambing guling? Ya, digimanain? Dipanggang di atas api, dikipas-kipasin, dibolak-balik sampai merata matangnya tuh.
Nggak hanya bagian luarnya, tapi termasuk ke bagian dalamnya juga. Kalau sempurna bingit, tulangnya pun bisa lunak kalau lama, ya. Nah, tidaklah manusia dibolak-balikan di atas api neraka pada wajahnya, kecuali karena mereka itu tidak bisa mengendalikan lisannya tuh. Lisannya menjadi penyebab orang terjerumus ke dalam neraka. Terlebih, ini mah bukan untuk orang awam. Ini mah untuk para dai, para ustadz, para kiai, para mubalik, para ulama. Terlebih orang itu berbicara tentang agama lalu keliru, salah. Lalu mustami'nya, murid-muridnya mengikuti kekeliruannya, kesalahannya. Kiai itu, ustadz itu, mubalik itu, dai itu berdosa, ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahannya, tanpa mengurangi dosa-dosa pengikutnya sedikit pun. Dosa pengikutnya utuh bagi diri mereka sendiri, tapi sang ustadznya memikul seluruh dosa tersebut bagi dirinya. Bersabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, mengajarkan Islam tapi keliru, mengajarkan tata cara wudu ditambah dikurang dirubah, mengajarkan tata cara sholat ditambah dikurang dirubah, salah apa keliru yang begitu? Dua-duanya ya salah ya keliru. Tidak boleh ditambah-tambah, agama ini sudah sempurna dari sononya tuh, ya. Dan perkara agama lain, perkara lain dalam agama kita, maka man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha, dia memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Dan walaupun orang itu mati, tapi ajaran yang salah, yang kelirunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup, dosanya jariah, ngalir terus ke alam kuburnya. Tidak hanya sedekah jariah, tidak hanya pahala yang mengalir terus ke alam kubur, tapi juga ada dosa jariah. Kira-kira nih selain ustadz yang punya dosa jariah siapa lagi? Terutama akhwat, tukang selfie itu, selfier, ceplek sambil manyun dan bengok itu si bibirnya, ya manyun dulu sambil dibengok, cetek, tempel di media sosial, tempel di Instagram, tempel di Facebook, tempel menjadi DP dalam WhatsAppnya, dalam BBM-nya, dalam semua medsos yang dia punya, sampai merendel albumnya itu ada ribuan, semuanya wajahnya, kemolekannya, keseksiannya dilihat oleh ribuan jutaan laki-laki. Kira-kira ada laki-laki yang nge-save enggak? Pasti ada, banyak mungkin. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Di save, menjelang tidur dibuka, dilihat, cantik, manis, macan nih orang, ya manis ya, cantik, berkhayal. Dia maksiat si laki-laki ini. Si ahwat yang memajang fotonya, yang membagikan, nge-share-nya itu ikut dosa apa tidak? Iya. Ahwatnya mati, ini bukan doa, fotonya masih tersebar. Dan masih banyak laki-laki yang bermaksiat karena foto itu. Ngalir nggak tuh dosanya ke ahwat? Ngalir. Ahwat, cepat hapus tuh semua foto yang memajang kemolekan tubuhnya, kecantikan wajahnya di media sosial yang ahwat miliki. Menjadi penyebab terjerumusnya banyak lelaki ke dalam dosa, ya. Oleh karena itu jangan. Gimana dengan ikhwan? Sama ikhwan. Kira-kira foto ikhwan itu bisa menjadi penyebab akhwat bermaksiat enggak? Iya iyalah, akhwat lebih lagi loh. Lihat ini tampan banget. Jangankan yang tampan, yang jelek. Tapi dia ini umpamanya baik, menarik gitu ya.
itu bisa kepincut. Ahwat kalau sudah kepincut mah yang jelek juga bisa kelihatan kayak Arjuna. Padahal dia kayak Dorna. Dorna itu simbol orang yang buruk rupanya, buruk akhlaknya di dunia pewayangan. Padahal jelek, tapi kalau sudah seneng, senyumnya yang mengerikan itu amat sangat terlihat menarik gitu ya. Jangan pajang foto, ya. Jangan pajang foto, ikhwan ataupun awal, karena akan menjadi dosa jariah bagi kita semua, ya. Inilah ikhwan dan akhwat azanillah wa iyyakum, kajian kita pada hari ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Mohon maaf suara dari studio Roja Cilengsi tidak bisa sampai ke sini, tapi masih tetap mereka merelay siaran kita secara live dan kita akan buka tanya jawab dengan hadirin yang ada di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Bismillah, mohon nasihat Ustadz. Solusi untuk orang yang tidak sengaja menyenggol barang orang lain sehingga menimbulkan efek gores atau rusak sedikit pada barang itu, atau bahkan kita tidak tahu apakah ada kerusakan ataukah tidak, sedangkan kita tidak tahu milik siapakah barang tersebut. Contohnya umpamanya kita pakai motor ngegores mobil orang, ada bekasnya, ada cacatnya, ya. Padahal mobil itu cacat sedikit ataupun cacat banyak, biaya perbaikannya sama ya, tidak dihitung sedikit atau kecil atau besarnya kerusakan, tapi berapa bidang kerusakan tersebut mengenai si mobil. Kalau 2 bidang hanya sedikit, satu pintu depan, satu pintu belakang, itu 2 bidang. Tapi kalau cedak sampai rusak gede, tapi hanya 1 bidang, pantok kiri aja, hanya 1 bidang. Umpamanya contohnya itu kita tidak sengaja dan kita tidak tahu pemiliknya, umpamanya lagi parkir, aduh kegores, gimana? Ya, pertama kalau tidak sengaja maka tidak dosa. Tidak disengaja adalah tidak dosa. Yang dosa disengaja. Pak Ogah umpamanya nggak ngasih coret gitu ya, pengamen gombrang-gombrang nggak ngasih coret, itu sengaja, itu dosa itu, ya. Tapi kalau tidak sengaja ya tidak dosa, ya. Apakah kita harus mengganti? Kalau kita menggantinya itu lebih baik. Umpamanya ada yang diparkir kegores sama kita, motor kita, aduh siapa pemiliknya? Nggak tahu di mana, ya. Mungkin lagi makan, lagi kemana, lagi ngaji, sampai menghalangi jalan, digembok sama dishub umpamanya. Kita ingin mengganti, boleh. Tuliskan aja nomor HP kita, Pak, maaf saya menggores mobil milik Bapak. Kalau mau menuntut ini nomor saya. Nanti mungkin dia akan menghubungi, lalu kita ganti, ya. Kalau umpamanya tidak terketahui ya sudah, mau gimana lagi? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki kepada Ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum, juga kepada seluruh hadirin dan seluruh pendengar, ya. Afad Ustaz, ana mau bertanya. Alhamdulillah Ustaz, ana insyaallah selalu istiqamah. Barakallahu fiik. Semoga istiqamah sampai hari akhir, sampai seumur hidup. Selalu istiqamah dalam melaksanakan saum puasa sunnah Senin Kamis. Dan anak tambahkan dengan sholat sunnah tahajud. Asal tidak disebut namanya nggak apa-apa ya. Ini jangan ditempel di Facebook nanti. Alhamdulillah saya mah istiqomah
Senin Kemis nggak kelewat, tahajud juga nggak pernah kelewat, tadi malam apa lagi? Jangan ditulis itu, ya. Bisa kehapus nanti pahalanya. Tapi ana selalu bertanya dalam hati, mengapa ana terkadang susah dalam mengendalikan hawa nafsu, terutama nafsu syahwat? Mohon nasihatnya. Barakallahu fik. Ini ikhwan apa ahwatnya? Tulisannya bisa ikhwan, bisa ahwat. Pertama, coba tingkatkan kualitas dari saum dan tahajudnya. Mungkin kuantitas sudah sering, bagus, intensitasnya tinggi. Coba kualitas, kekhusyuan, keikhlasan. Tingkatkan, semakin khusyuk, semakin ikhlas, efeknya semakin luar biasa, termasuk kepada pengendalian syahwat. Kalau ibadah rajin, ngaji rajin, syahwatnya terus diumbar, itu menunjukkan ibadahnya, ngajinya mardud, tertolak. Kenapa? Mungkin karena faktor niat, mungkin karena faktor mutaba'ah, mungkin karena faktor kekhusyuan dan yang lain-lainnya yang kurang. Akhirnya tertolak, dan bukti tertolaknya tetap dia berbuat keji dan mungkar setelah melakukan ibadah. Coba tingkatkan kualitas ibadah, kualitas saum, kualitas tahajud, kekhusyuan, keikhlasan, dan mutaba'ahnya, ya. Efek dari ibadah yang berkualitas luar biasa, ke akhlak, termasuk juga ke pengendalian syahwat. Kedua, coba lihat aktivitas kita di luar ibadah-ibadah tadi. Kalau kita buka HP, buka internet, nge-browse apa kita, nge-search apa yang kita cari, apa yang kita buka. Jangan-jangan artikel, gambar, film, video yang justru berisi maksiat. Ya syahwatnya tetap terbakar lagi. Dan bila sudah ibadah rajin tapi tetap yang dibuka hal-hal yang tidak senonoh, itu juga tanda bahwa ibadahnya tertolak juga, ya. Ketiga, coba cari lingkungan pergaulan dan kawan-kawan yang baik, dan hindarkan lingkungan pergaulan dan kawan-kawan yang buruk. Pengaruh kawan luar biasa. Almar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Seseorang agamanya itu dipengaruhi oleh agama kawannya, baik pemahaman ataupun pengamalan. Hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Berkawanlah dengan yang baik-baik dan hindarkan berkawan dengan yang buruk-buruk. Itu yang ketiga. Keempat, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memelihara kita, menjaga kita, dan memberi hidayah kepada kita, agar kita tetap istiqamah dan terhindar dari fitnah syahwat dan syubhat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini. Sudah ada tanda kita harus sudah berhenti. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.